Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan mempelajari materi IPA kelas 4 tema 1 subtema 2. Yuk kita simak yuk slide selanjutnya. Materi IPA yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah tentang yang pertama proses terjadinya bunyi, dan yang kedua tentang indera pendengar manusia. Semuanya sudah tahu kan indera pendengar manusia itu apa? Yuk kita perhatikan yuk. Yang pertama akan kita bahas adalah proses terjadinya bunyi. Manusia tidak lepas dari aktivitas berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung terjadi saat berbicara atau bertelepon dengan orang lain. Pada saat berbicara, manusia menghasilkan suara atau bunyi. Bunyi tersebut akan bergerak hingga sampai ke indera pendengaran. Dari mana bunyi itu berasal? Bagaimana proses terjadinya bunyi hingga dapat terdengar oleh telinga? Yuk kita pelajari dan kita simak slide-slide selanjutnya ya. Bunyi berasal dari bahwa suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Pita suara manusia terdapat di tenggorokan. Getaran pita suara menghasilkan bunyi. Bunyi merambat keluar dari mulut dalam bentuk gelombang bunyi. Gelombang bunyi ditangkap daun telinga dan disalurkan ke telinga bagian dalam. Dari sini gelombang bunyi akan dikirim ke otak untuk diterjemahkan menjadi bunyi. Indera pendengar manusia. Salah satu contoh, bunyi peluit dari juri maupun aba-aba dari ketua kelompok dapat terdengar karena merambat melalui udara. Masih ingat kan materi IPA subtema 1 yang kita bahas kemarin tentang bunyi? Bunyi dapat merambat melalui benda apa saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gelombang bunyi ditangkap dan diolah telinga untuk dikirim ke otak dan diterjemahkan menjadi bunyi. Sebagai indera pendengar, telinga tersusun atas beberapa bagian. Yuk kita perhatikan yuk slide selanjutnya tentang bagian-bagian telinga. Perhatikan struktur telinga berikut. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga dalam, telinga tengah, dan telinga luar. Ada beberapa bagian-bagian telinga. Silahkan perhatikan dan pelajari, cermati dengan seksama nama bagian-bagian itu apa saja. Yang pertama, dari paling luar telinga luar ada daun telinga. Selanjutnya ada saluran telinga. Setelah itu ada tulang martil, ada gendang telinga, ada tulang sanggurdi, ada tulang landasan, ada 3 saluran setengah lingkaran, ada saraf pendengaran, dan ada rumah siput atau koklea. Berdasar gambar di atas, struktur telinga manusia terbagi atas 3 bagian utama sebagai berikut. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, telinga luar terletak di bagian luar yang berfungsi untuk menangkap dan meneruskan gelombang bunyi dari luar ke telinga. Telinga luar terdiri atas daun telinga, liang telinga, dan membran timpani atau gendang telinga. Selanjutnya yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Fungsi telinga tengah untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Telinga tengah terdiri atas tulang pendengaran dan saluran eustasius. Yang ketiga, sekarang kita akan membahas tentang telinga dalam. Telinga dalam terletak di sebelah dalam. Fungsinya untuk mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga dalam terdiri atas
tingkap jorong, rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Mendengar dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang bunyi, selanjutnya ditangkap daun telinga, masuk ke liang telinga, menggetarkan gendang telinga, menggetarkan tulang pendengaran, getaran menuju saraf pendengaran, dilanjutkan menuju pusat pendengaran di otak. Yang terakhir, terjadi proses mendengar. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas menjaga kesehatan telinga. Semuanya sudah rajin menjaga kesehatan telinga kan? Tentang apa saja sih? Telinga harus dijaga kesehatannya agar dapat berfungsi dengan baik. Secara alami, telinga mempunyai mekanisme perlindungan terhadap gangguan dan infeksi kuman dari luar. Saluran telinga menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen. Serumen bersifat racun bagi kuman atau bakteri maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Serumen juga menangkap debu, kotoran maupun partikel kecil yang masuk ke dalam telinga. Serumen akan menumpuk dalam liang telinga, mengering dan akan keluar melalui lubang telinga. Serumen kering inilah yang sering disebut kotoran telinga. Menjaga kesehatan telinga yang selanjutnya, sebaiknya telinga tidak boleh sering dibersihkan sehingga masih tersedia serumen di dalamnya. Jika ingin membersihkan telinga, cukup bagian luar saja dengan menggunakan kain lembut. Penggunaan kapas pembersih atau cotton bud tidak dianjurkan karena dapat mengotori dan menimbulkan iritasi pada bagian dalam telinga. Berikut beberapa cara merawat telinga agar telinga kalian selalu sehat. Yang pertama, jangan mengorek kotoran telinga menggunakan cotton bud. Yang kedua, jangan menggaruk telinga saat gatal. Yang ketiga, jangan membersihkan telinga terlalu bersih. Keempat, melakukan perawatan rutin ke dokter THT. Tahu kan dokter THT itu apa? Telinga, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya, yang kelima, mengunyah makanan dengan baik. Gerakan mengunyah makanan sangat membantu telinga dalam mengeluarkan kotoran. Yang keenam, menutup hidung saat merasakan nyeri telinga di dalam pesawat. Yang ketujuh, menggunakan eardrop saat berenang maupun tidur. Yang terakhir, bijak menggunakan earphone dan headphone. Kesehatan telinga sangat mempengaruhi kepekaan telinga. Telinga yang sehat dapat mendengar suara dengan jelas, meskipun suara tersebut terdengar lirih. Sebaliknya, telinga yang tidak sehat akan mengganggu pendengaran seseorang. Bagaimana menguji kepekaan telinga? Ayo lakukan percobaan yang ada di buku tematik kalian. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan serta membaca, mencermati materi IPA kali ini dengan baik. Sekian dari Bu Mira. Bu Mira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.